Maka para hadirin, beda namanya kesenangan dan kebahagiaan. Kalau nama kesenangan untuk diri sendiri, apa yang diraih oleh diri, tapi gak kebahagiaan orang lain. Kalau nama bahagia, walaupun yang berusahanya hanya seorang diri, tapi dapat dirasakan oleh semua, itu namanya bahagia. Walaupun yang berjuang sendiri banyak onak duri dan lain sebagainya, uji coba dari Allah yang maha begitu pedih, tapi hasilnya dapat dirasakan oleh semua. Pertama, perjuangan Rasulullah ya selama 23 tahun 13 tahun terutama selalu dalam kerepotan. 13 tahun Rasulullah menjadi pimpinan besar atau panglima tertinggi dalam segala bentuk. Di dalam 13 tahun Rasulullah dibaikot, dikejar-kejar, mau dibunuh kadang-kala. Ia pakai getirnya, kurang makan, kurang tidur dan lain sebagainya selama 13 tahun. 13 tahun tidak pernah ada hari yang menggembirakan, ada hari yang memberikan kenikmatan kepada dirinya. Selama 13 tahun itu dihantam ya, setelah itu berhenti, beres ke Madinah. 10 tahun terakhir diberikan segala kemuliaan, kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan dan lain sebagainya. Yang diangkat segala apapun itu, sampai surat-suratnya Nabi Muhammad tidak ada pernah yang nolak. Itu hasil setelah 10 tahun. Maka waduha walaili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairu laka minal ula wala sawfa yutika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ilang fagna fa amal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu Rasulullah, para hadirin, diberikan kepedihan luar biasa sampai pernah berbulan-bulan kelihatan tidak ada asap dari dapurnya, cuma air mentah yang diminum dan korma yang belum masak yang dimakan. Saking gak ada makanan, tapi gak pernah memperlihatkan apa yang dialami. Padahal sudah berbulan-bulan dia tidak menemukan makanan-makanan yang dianggap enak. Cuma korma juga yang belum, yang masih muda, air cuma air mentah. Sampai pernah katanya diganjel pakai batu. Itu dia Rasulullah menjelang jam 7 sampai jam 9 sholat duha. Malamnya dipakai tahajud. Dikala ada kepedihan, dia kala ada uji coba dari Allah. Padahal itu beban berat yang dipikul oleh Rasulullah itu karena kita semua, bukan karena Rasulullah. Kalau untuk Rasulullah mau apa? Dari dulu sudah ditawarin, mau kerajaan, mau istri cantik jelita indah mempersonakan, mau emas apa, mau pangkat apa, asal engkau jangan dakwah. Gitu kata orang-orang musyrik kafir. Nabi Rasulullah memilih perjuangan, memilih penderitaan untuk hasilnya bisa dikenyang oleh dunia, umat manusia. Itu pekerjaan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Maka ya, terutama orang-orang kafir atau orang-orang kufur mentertawakan, memaki-maki Rasulullah, menghinakan Rasulullah. Termasuk orang-orang muslim juga yang munafik ikut juga mentertawakan bahwa Muhammad sedang dimarahi Allah,
sedang dibenci Allahnya, sampai sholat duha terus-terusan, tahajud terus-terusan, malah sengsara. Begitu artinya orang-orang yang mengejek, mentertawakan Rasulullah. Sampai si istrinya merasa tersinggung, karena tiap-tiap melewat itu selalu begitu ngomongnya. Kasihan Delu, dalam sekarang Muhammad itu sedang dibenci Tuhannya. Dia selalu bersolat duha, siangnya, malamnya bertahajud, tapi tetap saja sengsara. Kita mah nggak tahajud, kita mah nggak duha, wah gampang mencari rezeki ya. Kasihan Delu gitu. Rupanya kita juga merasakan, ataupun sebagian besar, maka tak usah merasa tersindir. Itulah nama perjuangan. Itulah nama barang antik ataupun barang mahal itu harus ditebus oleh kepahitan. Jalan yang benar begitu, menjanjikannya harus banyak kepedihan dulu, harus ditebus dengan kesukaran. Maka pantas setelah itu istrinya berkata kepada Rasulullah, menyampaikan apa yang terasa oleh dirinya, bahwa sekelilingnya itu tertawakan atau mencaci maki kita. Malah diantaranya pengikut kita juga, atau pengikut Rasulullah ada juga yang ikut begitu. Maka kata Rasulullah, kalau begitu lebih baik berhenti aja. Berhenti kita bersolat duha dan berhenti bersolat tahajud. Kalau dia orang-orang itu menyangka bahwa kita sedang dimarahi Allah atau bermohon tidak sampai kepada Allah, maka datanglah atau turunlah surat itu, waduha walaili ida saja. Teruskan, makin dekati yang Maha Kuasa dengan jalan kepedihan, merasa lebih dekat, lebih lezat bertemu dengan Maha Kuasa daripada segala ada mau bertemu dengan Tuhan itu tiada kerjaan. Maka dengan kepedihan kita makin mendekati Allah, justru itulah perjuangan yang benar. Waduha walaili dasar ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Tidak ada pernah marah kepada namanya Nabi, apalagi engkau Muhammad. Allah tak pernah marah kepada rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal ula. Ciri jalan yang benar, ciri jalan Allah itu pahit dulu, nanti manisnya kemudian. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Harus sakit dulu jalan yang lurus, jalan yang benar, nanti manisnya atau senangnya kemudian. Begitu. Wala sawfa yutika rabbuka. Kata dok ya. Apa? Ya. Ustaz, perhatikan di sini nunutan. Wala sawfa yutika rabbuka. Kata harta atau kekayaan yang sangat tinggi nilainya, nama ridho ada dalam dirimu. Kalau ada ridho dalam dirimu, itu adalah hartamu yang paling bernilai. Apapun milikmu, apapun kekayaanmu, kalau nama ridho menghilang, berarti kesengsaraan menjelang. Ridho itu adalah satu penilaian tertinggi dari Allah. Alam yajid yatim Allah akan diurus oleh Allah. Kalau sudah ada tak namanya tempat bernaung, tempat berlindung, atau kawan, atau pemilih, sanak saudara telah menghilang, tidak ada tempat berteduh atau tidak ada tempat mengeluarkan isi hati,
Mantap kata Allah, walaupun apa-apa yang kau pegang telah menghilang, peganglah. Ia karena budu, ia karena stain, hanya kepada Allah tempat berlindung dan bernaung, maka akan diurus keyatimanmu. Nama yatim di sana bukan artinya tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Nabi Muhammad telah punya istri itu waktu menerima wahyu itu. Tapi kenapa mengatakan keyatimanmu aku urus? Seperti halnya kita biasa memberikan suka pertolongan kepada orang. Justru kalau kita sedang berkesedihan, memohon pertolongan, malah orang lain tak pernah mengusiknya, tak pernah memberikan pertolongannya. Sudah kesana lain, ke situ lain. Lantas datanglah kepada Allah. Nanti Allah yang akan melindunginya, Allah yang akan mengurusnya. Wa wajadaka dolan pada segala apapun akan menjadi petunjuk kalau sudah pahit dulu. Apa saja selalu jadi petunjuk. Ya kadang-kadang tina janela bijila petunjuk teh. Beri ngaku bae. Itu aya di mana? Anu tadi mah udah ge kakak tidak ada lagor. Justru dalam satu saat apapun saja yang terdengar, yang terlihat menjadi petunjuk. Kalau berani tadi makin pahit makin mendekati Allah, bukan makin pahit makin melongkol. Nah untuk hajur dianger kieu puasa kitu kene eleh ku baba ya aral subhana aja deh. Orang yang tadi itu kan namanya Nabi korban contoh kan. Tidak pernah Nabi itu salah, tak pernah oleh Allah dihantam, tapi hanya korban contoh untuk pengorbanan demi umatnya kan. Nah, bukan Nabi kalau ada kesalahan mati. Hanya nama di sana untuk korban, untuk contoh. Karena kita manusia biasa. Kalau tak ada contoh-contoh, mau siapa jadi contoh? Tidak akan yang mampu untuk contoh. Kalau saufa yutika juga pada doalam diaji kaya timang wa wajadaka dolan pada wa wajadaka ilang fa'agna. Dan gitu. Milih kaya, milih cukup, coba. Aya nu kaya tapi teu cukup. Segala aya tapi teu cukup, mata korupsi. Eta teh sasangsara we terus. Masih kekurangan terus sampai sikut menyikut. Tapi kalau yang cukup lebih dari kaya kan. Make kopiah logor. Kudu nomor 7, nomor 11. Itu nggak cukup namanya, masih nggak cukup, merepotkan juga. Maka juga jangan ingin lebih dan ingin kurang, yang penting cukup kan. Kalau nama cukup, iya sudah, mau apa lagi? Baju cukup, kolor cukup, celana cukup, kopiah cukup, rek naon deui dibatan logor mah kabeh. Kopiah logor, celana logor. Naon dia logor biasanya. Sepatu yang enak mah cukup ya, yang sedang-sedang saja. Hatinya begitu. Tuh ya. Wajadaka ilang fa'agna fa'amal yatim falatan. Hati-hati menghadapi orang yatim. Kalau orang tak ada naungan dan lindungan, lindungilah oleh kalian. Kalau orang menghadapi kegelapan, terangilah dia, bawa ke jalan yang lurus. Dimanapun berada, kita ngobrol apapun, seolah-olah memberikan rasa terang kepada hatinya. Jangan dibawa kepada kesulitan-kesulitan. Ya, begitu. Itu didikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati menghadapi yang yatim. Banyak pedihnya yang harus diurus oleh kamu, harus diberi satu apa saja, apakah lahiriah atau batiniahnya. Ya, kalau ada orang yang bertanya atau mengeluh kepada kita, wa amasa ila falatanhar, bila mana ada orang yang bertanya atau mengeluh
kepada kita, menyampaikan sesuatu, padahal kita lebih dari dia. Dia misalnya, saya mohon bantuan karena saya begini-begini. Padahal kita juga sedang. Janganlah dikeceritakan kepada dia yang sedang merindukan nasihat-nasihat kita. Justru kita memberikan fatwa-fatwa. Nanti ada fatwa untuk diri kita sendiri dari kata-kata itu, dari obrolan atau apa namanya penyampaian. Akan suka ada orang yang ngeluh, padahal kita juga ingin mengeluh kepada seseorang. Keburu orang lain datang mengeluh, menyampaikan sesuatu, padahal kita lebih dari dia, sedang menghadapi sesuatu. Jangan dikatakan kata-kata itu. Jangan mengatakan, apalagi saya mah lebih dari kamu. Gitu. Mari kita modal bersama saja. Jangan. Justru kita memberikan fatwa kepada dia. Insya Allah ada fatwa yang maha kuasa datang melalui mulut kita, seolah-olah memberikan wahyu. Dan untuk kita sendiri, padahal kita sedang mencari ada sesuatu kata yang membuat hati kita menjadi sehat atau menjadi terang dalam satu saat. Begitu. Dan bila mana mendapatkan sesuatu kenikmatan, bicarakan kepada orang supaya orang itu ikut kepecrekan, gitulah. Ya. Wa amma sa'ilafat wa amma binimati rabbika. Itu jadi bicarakan rasa nikmat apa saja, kenikmatan yang terasa bagaimana dan dirasakan. Mari bersama kita makan, mendapatkan saya ini sesuatu, ini rezeki ulah kena berwayang perut lapar. Nangga pe wayang 7 tinggal beteung lapar ceulina we nu dieusian teh belegu gitu. Maka para